Shalom. Salam untuk semua yang ada di teras samping. Terima kasih sekali lagi, salam untuk semua. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats pembimbing tadi dikatakan bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa hikmat atau takut akan Tuhan atau pengertian tentang Tuhan hanya akan dapat mendarat serta meresapi dan yang akan menjadi berguna kepada orang yang mau dan bersedia untuk diajar. Pengamsal memperlihatkan betapa untung jika seseorang menuntut atau jika seseorang mencari hikmat. Kita bisa lihat dalam ayat pertama, ayat 1, ayat 2. Di situ pengamsal pakai 4 kata kerja. Dia bilang, menerima, hai anakku, jikalau engkau menerima, menyimpan, memperhatikan, mencenderungkan. Dan saudara, dalam ayat 3 dan ayat 4 itu lebih terkesan agresif dengan kata kerja, mengajak untuk berseru, menunjukkan suara, mencari, mengejar pengertian atau hikmat. Mencari, mengejar bagaikan engkau mencari perak, mencari, mengejar bagaikan engkau sedang mencari atau mengejar harta karun. Saudara-saudara yang terkasih, intinya sama dengan 4 kata kerja sebelumnya. Ini berarti bahwa hikmat merupakan hal yang penting. Hikmat itu berguna dalam hidup seseorang. Dan sebaliknya Bapak, Mama, saudara yang terkasih, hikmat tidak berguna bagi orang-orang yang degil hatinya. Hikmat tidak akan berguna kepada orang-orang yang kepala batu, kepada orang-orang yang keras kepala, kepada orang-orang yang menolak akan nasihat sesamanya. Hikmat tidak akan berguna bagi dia. Dengan alasan, kalau mau bilang sama siapa, beta lahir lebih duluan lu, beta tahu lebih duluan lu, beta lebih tahu tentang Allah lebih duluan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, pengertian atau hikmat tentang Allah bukan soal siapa lahir lebih duluan, bukan soal siapa tahu lebih duluan, bukan soal siapa yang sudah menguasai tentang Allah lebih duluan. Bukan. Akan tetapi ini tentang seseorang yang dikuasai Allah. Kalau kita menguasai tentang Allah, tetapi kita tidak mengamalkan, kita tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, ini masalah. Orang akan menjadi sombong rohani karena dia tahu bahwa dia tahu dan dia menguasai tentang Allah. Tetapi kalau tidak melakukan, maka pasti yang dia omong hal yang dulu-dulu terus saja. Waktu dulu tuh beta kenal Tuhan, beta ditangkap oleh Tuhan. Kau tuh hanya omong tentang dulu tetapi tidak omong yang sekarang. Tetapi saudara, orang yang dikuasai Allah pasti cara hidupnya akan berbeda. Akan berbeda tampaknya. Kenapa demikian? Kita lihat dalam bacaan, penulis Amsal menegaskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, jauh sebelum Salomo, Nabi Ayub pernah bertanya. Dia bilang, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi itu? Lalu kemudian ada jawaban secara garis besar. Di situ dikatakan, Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal
tempat kediamannya. Ayat 28 ayat 23. Artinya Bapak Mama, bagi Ayub hanya Allah yang tahu. Maka untuk mengetahui hikmat, manusia harus belajar dari Allah. Orang yang gencar mencari pengertian, mencari hikmat, dan dengan rendah hati membiarkan hidupnya dikuasai oleh Allah, dia akan menghasilkan sikap hidup yang jujur, sikap hidup yang murni, dan itu nyata dalam perilaku. Dan saudara, hidup seperti ini merupakan panggilan bagi semua manusia. Kotong manusia yang diciptakan oleh Allah, kita ini istimewa. Lalu karena keistimewaan saudara dan saya, kita dipanggil untuk melakukan hidup yang murni, hidup yang jujur, hidup yang tulus, hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, karena manusia, saudara dan saya istimewa, maka Salomo memandang penting untuk manusia harus menuntut hikmat. Manusia harus menuntut pengertian yang dari Tuhan, karena itu mengandung manfaat, sangat berguna bagi setiap manusia. Dan kegunaannya yang pertama Bapak Mama, hikmat itu akan memelihara manusia dari jerat orang yang jahat. Jeratan yang jahat itu akan terhindar dari kita kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan. Kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat 10 sampai dengan ayat 19. Apa maksudnya? Artinya Bapak Mama, orang yang memiliki hikmat, dia tidak mudah untuk ditipu, dia tidak mudah untuk diperdayai, dan dia tidak mudah dijatuhkan. Karena apa? Karena memiliki landasan hidup yang kokoh. Hikmat akan menuntun orang untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga orang yang berhikmat tidak mudah dijerumuskan dalam berbagai-bagai godaan, tidak mudah untuk jatuh dalam berbagai-bagai bahaya. Kekasih-kekasih Tuhan, melawan godaan itu bukanlah perkara yang gampang. Ketika kau sudah tergoda, apalagi kau menjerumuskan diri di dalam, untuk mau keluar susah. Jadi saudara, untuk melawan godaan itu bukan perkara yang gampang. Karena godaan adalah salah satu akses masuk untuk menjerumuskan setiap manusia dalam berbagai hal yang buruk. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau misalkan saudara digoda untuk mari potong dulu lingkar, potong mabuk-mabukan, dengan berdalih bahwa orang mabuk itu akan banyak teman. Tetapi saudara-saudara, siapa bilang orang mabuk banyak teman? Orang yang menyanyi puji Tuhan juga temannya lebih banyak. Coba tanya paduan suara dong. Teman banyak toh kalau ketemu berkumpul dalam satu paduan suara. Saudara-saudara, kita lihat saja paduan suara dong itu sekali menyanyi kawan 30-an orang. Jadi bukan mabuk dulu baru kawan banyak. Malah menyanyi puji Tuhan justru kawan lebih banyak. Jadi jangan mudah tergoda dengan dalih bahwa mari potong duduk-duduk, potong lingkar di sini sampai pagi, belum kawan akan banyak. Atau saudara digoda untuk berjudi dengan dalih, mari ini main kecil-kecil sah, isi 10.000 kena 100.000, begitu ya? Isi 100.000 dan berharap kena 1 juta. Lalu saudara tidak mau kerja lagi, tetapi saudara tidur dan berharap mimpi angka untuk isi KP. Ini bahaya. Tidak kerja tetapi isi KP dan berharap semoga Tuhan memberikan berkat. Semoga kita kena 4 angka kali 10. Saudara mau tidur 2 hari juga, mau doa 2 malam pun tidak akan kena. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan manusia untuk mendapatkan berkat melalui kerja
bukan melalui mimpi. Saudara, memang bahwa ada pengalaman mengatakan bahwa beta mimpi terus selalu kena. Itu iblis pun cara-cara saja. Mungkin karena 1-2 kali, selanjutnya bapak mama akan tidak kena lagi. Supaya apa? Kau terjerumus masuk di dalam. Isi saya, kalau beta mimpi kena. Dapat 2 juta. Lalu kemudian kau coba lagi, tetapi dia sudah melampaui itu 2 juta. Tetapi apa? Kau sudah ada dalam itu lingkaran. Sulit untuk kau keluar dari lingkaran itu. Itu cara-cara iblis. Yang tanpa kau sadari kau bilang, main kici-kici saya. Main kici-kici begini polisi son datang. Iya, main kici-kici polisi son datang, tetapi main kici-kici nih yang orang bilang jadi teranja-anja dan kau langsung terus tergoda dan tidak akan bisa keluar. Juga sekarang marak dengan aplikasi judi online. Saudara, banyak orang yang depo uang untuk judi online supaya dapat besar. Umpan kecil untuk dapat besar. Waktu pertama kali depo pertama yang kecil, lalu kena, akhirnya potong tergiur. Coba-coba lagi. Tanpa kita sadari potong uang habis. Lalu ada tawaran bahwa dari ini judi yang akan taruh kasih kotong misalkan. Tetapi kotong sudah banyak hutang. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, saya pernah melihat orang posting di media sosial perbandingan antara rumahnya bandar judi, rumah agen judi dan pemain judi. 3 rumah ini saya lihat dan di situ ada perbandingannya. Yang bandar judi itu dia punya rumahnya tuh lantai 3. Yang agen judi itu dia punya rumahnya lantai 1 tetapi permanen. Sementara pemain judi dia pun rumah itu bebas dinding dan masih di orang pun atas tanah. Jadi bapak mama, bapak saudara yang terkasih, menurut Amsal, hikmat akan menjaga kita dari jeratan godaan dan berbagai hal yang buruk. Mari kita berhikmat di dalam kita pakai berkatnya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari hikmat. Hikmat akan memimpin manusia dan tetap menjaga mereka di jalan yang benar. Saudara, ini lebih dari sekedar fungsi kontrol. Orang-orang yang memiliki hikmat adalah orang-orang yang mengarahkan hidupnya pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang positif dan benar. Tidak ikut arus pada tawaran-tawaran yang tidak disadari, itu menuju kepada masalah, menuju kepada jalan kegelapan. Yang bahasa Amsal bilang, dia tidak akan sampai kepada kehidupan yang sejati. Tetapi orang yang bijak, orang yang berhikmat, dia akan sampai pada kehidupan yang sejati itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan teks bacaan ini, saudara dan saya kotong semua dituntun untuk memperoleh hikmat. Yang pertama, saudara, hikmat itu datang dari kemauan untuk mendengar apa kata Tuhan. Tuhan memberikan 2 telinga kepada kita. Dan Tuhan beri 1 mulut. Itu berarti bapak mama mendengar harus 2 kali lebih banyak dari berbicara. Tetapi kenyataannya terbalik. Kita punya 1 mulut tetapi omongnya 2 kali lipat dibandingkan dengan mendengar. Dan saudara, yang terjadi adalah mulut lebih banyak omong dari telinga yang mendengar. Akibatnya, kalau omong lebih banyak akan membawa manusia pada 2 hal. Yang pertama, omong salah, dan yang kedua, salah omong. Menurut Amsal, orang yang berhikmat adalah orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena mendengar itu akan membawa kita untuk mengetahui lebih banyak lagi.
Coba Bapak Mama, Bapak Saudara, kita perhatikan dalam sebuah tim, dalam sebuah persekutuan atau sebuah komunitas. Kalau semua mau omong dan saudara ada yang mau dengar, apa jadinya? Pasti akan kacau persekutuan itu. Makanya di lembaga-lembaga besar selalu punya jubir, juru bicara, supaya jangan semua orang asal omong. Di acara-acara nikah saja kita pakai jubir. Sayangnya di gereja sonde ada di jubir. Akibatnya semua orang omong, bahkan asal omong, maka yang terjadi adalah omong salah dan salah omong. Dan akibatnya Bapak Mama, dari omong salah dan salah omong inilah yang membuat gereja sampai kapanpun tidak akan pernah luput dari masalah. Karena omong harga biru, omong sembarang. Karena apa? Tidak ada hikmat pengertian padanya. Yang kedua, saudara, hikmat itu pemberian Tuhan. Maka hikmat hanya diperoleh melalui upaya mencari dalam Tuhan. Cari hikmat itu dalam Tuhan, bukan cari dalam dunia. Cari dalam Tuhan. Walaupun kita di dunia, tetapi carilah itu dalam Tuhan. Hikmat beda dengan kepintaran. Kalau untuk kepintaran itu diperoleh melalui sekolah formal. Semakin tinggi sekolah seseorang, maka semakin banyak hal yang dia tahu. Tetapi beda dengan hikmat. Hikmat diperoleh tidak bergantung pada status pendidikan. Hikmat juga tidak diperoleh karena faktor usia. Orang bilang semakin tua otomatis berhikmat. Tidak juga, karena ada orang tua yang tidak berhikmat. Hikmat itu hanya ditemukan saat kita mencarinya di dalam Tuhan. Semakin kita punya kerinduan mencari Tuhan, semakin kita mencari kehendak-Nya, disitulah Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau saja hikmat itu diperoleh karena jenjang pendidikan, maka betapa banyaknya orang berhikmat dalam gereja. Sayangnya, hikmat itu hanya diperoleh melalui pola hidup yang takut dan tunduk pada kehendak Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari berusahalah untuk mencari hikmat itu. Yang ketiga, pesan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan orang yang berhikmat pasti jadi orang baik. Orang yang berhikmat pasti dia jadi orang baik. Dan orang baik itu patut diteladani. Bapak Mama, Bapak Saudara, menarik di sini bahwa, coba kita simak sama-sama. Artinya bahwa bukan orang tua juga bukan orang pintar. Dia bilang teladanilah orang baik. Salomo bukan bilang bahwa teladanilah orang tua atau teladanilah orang pintar. Tidak, dia bilang teladanilah orang baik. Itu berarti Bapak Mama, bisa itu orang muda atau orang dengan pola pikir sederhana tetapi kualitas hidupnya baik, maka teladanilah dia. Bukan soal umur, bukan soal pendidikan. Yang terakhir, yang keempat, hikmat telah diberikan, maka peliharalah hikmat itu. Ayat yang ke-20 mengatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Hikmat itu perlu dijaga, tetapi juga dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Menjaga hikmat hendaklah sebagaimana kita menjaga harta benda kita yang sangat berharga, yang tidak boleh dirampok atau dicuri oleh iblis. Saudara, memelihara hikmat artinya memberi diri untuk terus diproses seturut dengan kehendak Tuhan. Hikmat itu ibarat pagar yang memagari saudara dan saya, sehingga tidak ada hal apapun yang bisa menyerobot masuk untuk menjatuhkan kita. Hikmat itu ibarat pakaian yang kita pakai, seperti kita pakai jas hujan. Kalau pakai jas hujan, maka kita tidak akan basah karena air hujan. Maka mari kita kenakan. Kalau dalam bahasa Rasul Paulus bilang,
berbaju sirahkan kebenaran. Hikmat itu juga ada kebenaran. Hikmat itu Tuhan sendiri. Mari kita berbaju sirahkan kebenaran, supaya tidak ada apapun yang dapat menembusi kita dan kita tetap mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.